Shalom jemaat Tuhan, kiranya sukacita Allah senantiasa melimpah di tengah kehidupan kita semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama menikmati ibadah online, kiranya kasih karunia Allah dan sukacita Allah terus melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama ya Tuhan mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami yang terbaik bagimu Tuhan. Sekalipun kami Tuhan tidak bisa bersama-sama berkumpul di dalam gedung gereja ya Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Allah tetap terus senantiasa nyata di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kita akan bersama-sama ya Tuhan menikmati kasih karunia-Mu ya Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya tetap sukacita Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami dan kami percaya ada berkat Tuhan yang senantiasa luar biasa yang bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, burung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, burung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, burung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sekalipun musuh di depan kita, kita tidak akan takut. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku,
kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk merasakan kasih-Nya lebih lagi di dalam kehidupan setiap kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu
Berikut kami sampaikan pengumuman selama 1 minggu ini. Yang pertama, menginfokan bahwa ibadah minggu depan masih diselenggarakan secara online melalui YouTube jam 8 dan akan disiarkan kembali jam 6 sore di Radio Suara Akurat. Menghimbau untuk semua jemaat dapat mengikutinya. Ibadah minggu belum diselenggarakan di gereja dikarenakan kondisi gereja kita yang belum siap dan sedang direnovasi serta menunggu kesiapan jemaat untuk mengetahui dan melaksanakan protokoler kesehatan. Untuk waktunya akan kami informasikan kembali sambil memantau keadaan terlebih dahulu. Yang kedua, setiap Jumat malam doa Open Heaven diadakan secara online
dengan menggunakan aplikasi Zoom jam 7 malam sampai jam 8 malam. Mohon untuk jemaat saling menginfokan kepada jemaat yang lainnya. Yang ketiga, Woman of Wisdom atau wanita bijak bekerja sama dengan Next atau anak-anak muda berbagi nasi bungkus kepada masyarakat yang kurang mampu pada tanggal 21 Juni 2020. Oleh sebab itu, jemaat diberi kesempatan untuk terlibat dalam keuangan yang akan dikelola menjadi sayur dan lauk. Pengumpulan keuangan dapat menghubungi Ibu Mujila atau Bapak Lukat paling lambat tanggal 18 Juni 2020. Yang keempat, selama pandemi COVID-19, fellowship tetap diselenggarakan secara online, yaitu melalui aplikasi Zoom pukul 7 sampai jam 8 malam. Adapun jadwalnya sebagai berikut. Next, Sabtu kedua dan Sabtu keempat. YCC atau keluarga muda, Sabtu ketiga. Untuk utama atau keluarga dewasa, Senin ketiga. Untuk umas, Selasa keempat. Dan untuk PAW atau KP Ibadah, setiap Senin keempat. Untuk WOW dan Kompas, sementara fellowship ditiadakan dan diperkuat dalam fellowship kepejiannya. Yang kelima, mengingatkan kepada jemaat Tuhan untuk persembahan kasih, persembahan pembangunan, dan persepuluhan kita kepada Tuhan yang dapat disampaikan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengantarkannya ke kantor gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari dapat menghubungi Bapak Lukas atau Bapak Mian untuk dapat datang ke rumah Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengambil persembahan dari Bapak atau Ibu atau saudara-saudari. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari dapat melakukan transfer melalui rekening GBIS Generasi Pilihan pada Bank BCA dengan nomor account 392 027 7437 atas nama Maria Juliawati. Mohon setelah melakukan transfer, Bapak Ibu saudara-saudari dapat segera melakukan konfirmasi kepada Saudari Maria Juliawati pada nomor 0813 9017 7702. Yang keenam, jemaat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam mensukseskan pembangunan dengan cara menyumbangkan semen per keluarga. Bapak Ibu saudara dapat menghubungi Bapak Markus atau Bapak Mia jika tidak dapat mengantarkannya ke gereja. Yang ketujuh, seluruh sidang jemaat Tuhan dihimbau untuk senantiasa memperhatikan himbauan pemerintah untuk tidak bepergian kecuali jika ada pekerjaan yang mendesak untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Marilah kita menjaga kesehatan dengan minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, istirahat yang cukup, tetap menjaga jarak, tetap berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetap semangat dalam mengejar Tuhan. Demikian pengumuman selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku
bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, hanya kepadamu dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian dalam kelemahanku. Kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana? Tetap sehat, segar, bugar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita masuk lagi dalam ibadah, masih tetap lewat ibadah online, melalui program YouTube, dan nanti sore diulangi lewat Suara Akurat. Bapak Ibu, memang beberapa gereja sudah memulai ibadahnya kembali, tapi kita ada dua alasan. Yang pertama, mempersiapkan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan, dipersiapkan dulu jemaat, menyiapkan maskernya, lalu cuci tangannya, dan sebagainya, agar mereka terbiasa hidup sehat. Yang kedua, sementara gedung kita juga masih belum bisa kita tempatkan, sedikit lagi. Itu sebabnya kami tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara tetap dukung, baik itu kerja baktinya maupun juga keuangannya. Karena paling tidak sedikit lagi agar yang di bagian dalam itu layak kita pakai. Itu berupa pekerjaan membuat lantai gedungnya, dan juga bangunan tembok yang di sebelah barat yang berbatasan dengan kali akan kita perkuat dulu. Itu rencana kami ya. Sekarang kita akan masuk pada firman Tuhan, khotbah tentang providensia Allah. Kita doa dulu sebelumnya. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan memujamu sebab Engkau Allah yang baik. Sungguh dahsyat dan luar biasa pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Sekarang bukakanlah rahasia kebenaran firman-Mu dan juga roh kami agar dapat menangkap firman dengan baik, supaya bertumbuh jemaat-Mu Tuhan jadi orang-orang yang beriman radikal, dan kami pantas mendapat kelayakan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Allah dengan sangat. Kami percaya akan itu, urapi juga hamba-Mu,
Dan Tuhan urapi juga semua sarana prasarana kami pakai, baik saluran-saluran online kami, kamera, dan juga sound system, agar itu jadi berkat untuk yang mendengarkannya, baik jemaat umum maupun jemaat generasi pilihan. Tuhan berkati kami semuanya. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang providensia Allah. Apa itu providensia Allah? Providensia itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah suatu pemeliharaan atau suatu penyediaan penyediaan Allah untuk kecukupan, untuk kebutuhan kita. Jadi providensia Allah itu adalah satu kepercayaan bahwa di atas segala sesuatu, perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan ini dan perkembangannya terhadap alam semesta, ada Allah yang menentukan. Semuanya demi dan untuk tujuan Allah. Sekali lagi, demi dan untuk tujuan Allah. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak, lalu itu ditetapkan sebagai providensianya. Providensia Allah, ya Bapak Ibu. Nah, kita akan baca dulu satu firman Tuhan mengawal ini dari Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ya, dalam terjemahan sehari-hari atau dalam TSI, firman Tuhan ini berkata begini, dan di padang gurun kamu melihat bagaimana Tuhan Allahmu membawa kamu dengan selamat sepanjang jalan itu sampai ke tempat ini, tiada bedanya seperti seorang ayah menggendong anaknya. Dipelihara. Cuplikan ayat ini adalah saya tulis dalam akurat tentang bagaimana saya dengan Dida, putri saya. Waktu dia kecil, masih bayi, saya suka sekali menggendong dia, jalan-jalan di depan jalan itu di Purwosari, di depan jalan, ya saya gendong secara terbalik kayak gendong kanguru itu Bapak Ibu ya. Jadi dia menghadap ke jalan, saya juga gitu. Dia melihat-lihat pemandangan, lihat mobil-mobil yang lewat, dan kami berdua menikmati. Tentu saja Dida menikmati kasih sayang, menikmati juga kebaikan, dan dia percaya bahwa ayahnya itu mengasihi dia. Saya pun juga menikmati hubungan tersebut. Saya menikmati juga bagaimana saya mengasihi Dida, saya menjamin kebahagiaannya, menjamin keselamatannya, menjamin makanannya, dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu ilustrasi mengenai providensia. Begitu jugalah Allah dengan kita. Allah menikmati persekutuannya dengan kita manusia, terlebih bagi orang-orang percaya. Dan Allah menyediakan segalanya. Jadi waktu kembali lagi tadi, ilustrasi tadi, waktu Dida kecil itu, Dida nggak perlu cari makan, tidak perlu mencari sesuap nasi. Kami orang tuanya menyediakan bagi dia apa yang dia perlukan. Kami tahu apa yang baik untuk kesehatannya, apa yang terbaik untuk pertumbuhannya, apa yang terbaik untuk kecerdasannya. Kami prepare, kami siapkan semuanya, dan dia tinggal buka mulutnya, disondok ke mamanya, makan lagi begitu. Itulah providensia. Satu ilustrasi. Jadi semuanya sudah ditentukan, diatur semua oleh Tuhan untuk kebaikan kami. Untuk kebaikan saya juga sebagai yang dipercayakan Tuhan memiliki Dida. Membuat Dida bertumbuh, sehat, bagaimana dia kelak cerdas dan jadi baik, itu semua diatur, ya, ditentukan oleh orang tuanya. Allah juga mengatur itu untuk kita semua umat manusia, yaitu namanya providensia. Ada jaminan hidup. Ketika itu Dida masih belum bisa cari uang, apalagi cari uang, ya. Untuk makan aja pun dia disuapi, tangannya belum bisa membawa sendok ke mulutnya, masih harus maminya, begitu ya. Demikian juga kita dengan Tuhan begitu juga. Mungkin tidak sempurna cara kita mencari uang dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, Amsal Sulaiman berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya,
bukan usaha kita tidak menambahinya. Artinya kita pun bisa seperti ini karena Tuhan pelihara hidup kita. Karena Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan segala yang kita butuhkan. Itulah maksudnya providensia Allah. Jadi ketentuan Tuhan yang sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita. Tidak perlu kita khawatir Allah menyediakan segala sesuatunya. Amin. Kita sekarang akan baca juga firman Tuhan dalam 1 Petrus yang pertama ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada zaman akhir. Iya, kamu dipelihara oleh Tuhan karena imanmu. Itu maksudnya. Tuhan pemelihara hidup kita, tidak bisa diragukan lagi. Segala sesuatu kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, menciptakan dunia dan segala isinya, tapi tidak bertanggung jawab, tidak begitu. Allah menciptakan kita, menciptakan segala isinya, dan Allah tetap menjadi pemeliharanya. Dia orang yang bertanggung jawab, pribadi yang bertanggung jawab. Seperti saya tadi, terhadap Dida, putri saya. Saya bertanggung jawab untuk hidupnya, untuk masa depannya, untuk kesehatannya, untuk pertumbuhannya, untuk segala-galanya. Saya menyediakan untuk Dida. Dida tinggal makan saja, hingga dia bertumbuh dewasa seperti sekarang ini. Begitu jugalah kita dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, ini harus kita bisa pahami betul-betul. Ya, ini juga masuk dalam teologi Kristen. Bahwa segala sesuatu di dunia ini dan kita manusia, ada Allah pengaturnya, penyedianya, yang menentukan yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi kita tinggal mengambilnya saja. Kita masuk berikutnya, rencana Allah itu berhubungan dengan segala sesuatu. Itu mutlak. Ya, segala sesuatu itu berhubungan dengan Allah. Allah sudah sediakan segala sesuatu berhubungan dengan Allah, tidak terputus dan tidak terjadi di luar rencana Allah. Ya, berhubungan dengan Allah. Katakan sekali lagi, berhubungan dengan Allah. Ya, berhubungan dengan Allah dan tidak terpisah dari Tuhan dan bukan terjadi liar begitu saja. Kita akan baca Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan sudah mendesain hari-hari yang akan dibentuk atas kehidupan kita sebelum ada, sebelum dunia diciptakan, sebelum kita ada, Tuhan sudah mendesain hari-hari kita masing-masing. Anda, saya, kita sudah desain Tuhan, hari-hari kita seperti apa. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah providensia Allah. Jadi Tuhan tidak terkaget-kaget ketika saya lahir, ketika Dida lahir tadi, dia terkaget-kaget harus memberi makannya bagaimana. Atau katakan lain, Tuhan bisa bilang gini, komplain dengan manusia, kamu nggak ngasih tahu sih kalau kamu akan lahir, sehingga saya nggak punya persiapan apa-apa, saya nggak punya makan buat kamu. No, semua yang dilahirkan Tuhan di bumi ini, Tuhan tahu. Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya untuk kita. Katakan amin. Kita harus mengerti ini supaya ini jadi berkat besar buat kita. Dan saya hanya bagikan providensi Allah yang sederhana saja ya. Ini sungguhnya jelimet sekali, satu kuliah yang luar biasa ya, sangat jelimet sekali ya. Tapi saya hanya bagikan yang sederhana saja ya. Jadi tidak mungkin Allah itu berkata, saya tidak diberitahu dan saya tidak siapkan apa-apa untuk kamu. Sorry, maaf ya kalau kamu kelaparan dan kamu jatuh miskin. No, Tuhan sudah siapkan untuk kita berkat-berkatnya. Ada penyediaan Allah, ada providensia Allah itu untuk kita. Sekarang ayat yang kedua, Matius 10 ayat yang ke-29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ya, itu ya. Jadi tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Atas izin Tuhan, maka burung jatuh atau mati. Hewan kecil, ya, termasuk yang kecil-kecil, semua ada hubungannya dengan Allah. Amin? Ada hubungannya. Bapak Ibu diberkati, ada hubungan dengan Tuhan.
Bapak Ibu juga mengalami diizinkan Tuhan satu ketidakmujuran juga ada hubungannya dengan Tuhan. Dengan maksud baik tentunya. Semua ada hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu juga datang ke gereja, ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak terlepas, tidak terputus, dan bukan terjadi atas kemauan kita, keputusan kita, tapi keputusan Tuhan. Tentang keputusan kita akan baca lagi Amsal yang ke-16 ayat yang ke-33. Kita akan dengarkan firman-Nya. Amsal 16 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Orang silakan aja membuang undi, orang silakan aja membuang lotre, tapi keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi peristiwa besar, peristiwa kecil, tidak ada yang kebetulan. Semuanya terhubung dengan Allah sebagai desainer tunggalnya. Allah tidak memiliki co-partner yang desainnya berbeda. Pikirannya semua pikiran Allah, sumber yang sama, tunggal, cuman Allah yang mempunyai desain providensia untuk kita. Tidak ada saingannya, tidak ada pembantahnya, tidak ada penasehatnya, tidak ada yang lain kecuali Allah. Allah itu sempurna sekali, Dia mengatur segala-galanya untuk kebaikan kita. Ya, lanjut lagi. Kalau tadi Allah mengatur segala sesuatu, rencananya terhubung dengan kita manusia secara mutlak, hal-hal yang sepertinya juga kebetulan hanya bisa terjadi karena bagian dalam rencana Allah. Kebetulan, kayaknya kebetulan, sepertinya kebetulan, tapi itu bagian daripada rencana Allah. Kita akan baca Yunus 1 ayat yang ke-17. Yunus pertama ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Aha, menarik sekali bukan? Sepertinya itu kebetulan ikan datang memakan Yunus. Tapi di depan katanya atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan, bukan karena Yunusnya, bukan karena ikannya, bukan karena lautnya, bukan karena faktor apapun, tapi karena penentuan Tuhan. Yunus yang dibuang ke air laut yang bergelora, ada badai mengamuk, mereka terancam binasa, lalu di tengah-tengah itu Yunus dibuang oleh mereka, para awak kapal. Terus datanglah ikan besar ya, bukan ikan paus, ikan besar memakan Yunus. Yunus tinggal selama 3 hari dalam perut ikan, lalu dimutahkan kembali ke darat atas penentuan Tuhan. Kalau bukan, tidak akan terjadi seindah itu. Karena Tuhan terlibat dalam segala yang berhubungan dengan Dia, walaupun itu kayaknya terkesan kebetulan. Ikan lewat, kebetulan Yunus dipagut ikan, itu kesan kita. Tapi jangan lupa, atas penentuan Tuhan. Katakan amin. Berikutnya lagi, masih kitab Yunus, pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Menarik sekali, kita akan baca tentang bagaimana pohon jarak yang diizinkan Tuhan tumbuh dan kemudian mati kembali. Yunus 4 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jadi artinya atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak. Tiba-tiba tumbuh sampai jadi besar, lalu menaungi Yunus yang kepanasan. Jadi Yunus itu sudah megap-megap kena sinar matahari, tumbuh pohon jarak. Dia nikmati, dia terhibur, dia dapat kesejukan. Atas penentuan Tuhan lagi, datang seekor ulat, dibagut, dimakan pohon jarak itu sampai mati. Lalu matilah dan Yunus kesel lagi. Atas penentuan Tuhan, kayaknya kebetulan ulatnya datang,
kebetulan jaraknya tumbuh, tapi itu atas penentuan Tuhan. Katakan amin. Saudara, setelah dengar khotbah ini, saya berharap kita semua jadi takut akan Tuhan, jadi tunduk pada Allah. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana induk yang luar biasa untuk hidupmu. Dan saya percaya kita akan dibawa pada kebaikan Allah, pada rencana yang mulia, dan diselamatkan setelah hidup Anda di bumi ini diberkati Tuhan. Saya percaya hal itu. Ya, jadi jangan kita sia-siakan anugerah Tuhan untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan dengan menyepelekan Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, Anda main-main, ya, tidak butuh Tuhan. Salah besar. Aku mengasihimu, jemaat. Saya mengasihi Anda. Saya tidak menakut-nakuti, tapi Tuhan punya rencana. Karena kebodohan kita lah mengabaikan Tuhan, maka kita juga terkena akibatnya. Artinya Tuhan menetapkan, Tuhan punya ketentuan, Tuhan punya keputusan, tapi manusialah yang memilih juga. Pilihan di tangan Anda. Anda mau jadi kayak Tuhan mau? Oke. Ada juga memilih hidup yang berlawan dengan itu juga. Anda bukan robot diatur Tuhan, Anda punya pilihan. Nah, sekarang gunakanlah pilihanmu untuk mengasihi Tuhan. Pilihanmu untuk hidup dalam berkat Tuhan. Pilihanmu untuk hidup dalam janji-janji Allah, itu pilihan. Hidup dalam providensi Allah atau di luar itu pilihan kita. Hanya saya bukakan seperti ini supaya saudara tahu bahwa kita dijamin Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan jaminan yang ilahi, dan kita kalau mau Anda dapatkan pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan seumur hidup sampai masuk pada kekekalan. Lanjut lagi ya. Keluar 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Iya, tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Kebetulan bukan? Tapi ada Allah yang menentukan, yang mengatur, yang memutuskan. Seolah-olah tangan itu jadi seperti itu. Artinya diizinkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya kurang setuju dikatakan bahwa Allah tidak mengizinkan kita miskin, Allah tidak mengizinkan kita menderita, Allah tidak mengizinkan kita sakit, Allah tidak mengizinkan kita terkena pencobaan. Dia bisa mengizinkan itu untuk kebaikan kita. Sekali lagi, untuk kebaikan kita. Jadi tadi Keluaran 21 ayat 13 berkata, ya tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Seizin Tuhan. Tuhan yang menentukan. Kayaknya kebetulan, peristiwanya kebetulan, tapi Tuhan menentukan itu terjadi, ia harus terjadi. Ya Bapak Ibu ya, jadi itu dia. Tadi yang pertama, rencana Allah selalu berhubungan dengan segala sesuatu secara mutlak. Yang kedua, hal-hal yang sepertinya juga kebetulan itu hanya bisa terjadi karena bagian dari rencana Allah. Bagian dari rencana Allah ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 22 yang ke-34. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarang saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka." Ya, ada seseorang menembak secara sembarangan, lalu tepat mengenai raja yang menyamar itu. Jadi raja itu terkena luka, dan kemudian mereka berkata, putar balik, saya sudah kena tembak, saya sudah luka. Nah, itu juga atas ketentuan Tuhan. Kayaknya kebetulan, namun sekali lagi itu atas penentuan Tuhan. Dalam hidup kita di dunia ini banyak sekali yang kita katakan dilalah. Secara kebetulan saya ketemu dengan seseorang dan orang itu menjadikan pekerjaan buat saya dan saya jadi berhasil, hidup saya jadi baik karena peristiwa yang kebetulan itu. Tapi sesungguhnya secara teologi kita sekarang mengerti tidak ada yang kebetulan. Ada rencana Allah.
ada keputusan Allah yang membuat kita masuk dalam penyediaan besarnya Allah itu. Nah, sekarang satu lagi ayat. Sebagai kesimpulannya, dalam perjanjian baru, Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sekalipun sakit, sekalipun menderita, sekalipun tidak enak, tidak nyaman, tapi Tuhan sudah rencanakan sesuatu di balik peristiwa itu. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang berdiri tunggal, terpisah dari rencana Allah, tapi itu termasuk dalam bagian rencana Tuhan. Hal-hal yang kayaknya kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Dan disimpulkan dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah sedang mengatur segala hal. Kalau kita baca dalam terjemahan sehari-hari, Allah sedang mengatur segala hal untuk menuju kepada kita bagi kebaikan kita. Allah sedang mengatur segala hal menuju kepada kita untuk kebaikan kita. Jadi fokus Allah pada diri kita, fokus Allah pada kita, umatnya, dan Allah mengatur semua itu, baik itu kebaikan, baik itu satu hal yang tidak kurang mujur, kurang baik, sakit, luka, tapi untuk maksud satu hal, itu kebaikan kita, kebaikan Anda dan saya. Roma 8 ayat 28. Bagi orang-orang masih Dia. Jadi tidak ada yang kebetulan, semua didesain oleh Allah. Sekarang bagaimana kita menjumpai providensia Allah itu? Menerima providensia Allah itu. Apa saja dan bagaimana syarat-syaratnya? Ada banyak teori, tapi saya mengungkapkan hanya sedikit aja, satu atau dua. Yang pertama, providensia Allah itu yang tidak bisa kita hindari. Mutlak terjadi. Tidak bisa kita hindari, tidak bisa ditolak, ya, harus terjadi. Karena itu atas penentuan Tuhan. Contohnya seperti Maria yang dia menjadi ibu Yesus atas penentuan Tuhan. Dipilih karena kasih karunia. Banyak wanita di dunia ini, kenapa Tuhan pilih rahimnya Maria, tidak yang lainnya? Itu karena tadi mutlak Tuhan sudah pilih, sudah ditentukan, ya, dan tidak bisa ditolak. Ada amin? Ya, tidak bisa ditolak. Kadang-kadang ada orang yang, ya, katakanlah tidak seperti saya, ya, seriusnya mengurusi pekerjaan Tuhan, tapi diberkati Tuhan dengan luar biasa juga. Itu atas penentuan Tuhan juga. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari, harus terjadi. Katakan amin. Ya, itu banyak sekali dalam hidup kita seperti itu, ya. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari, tapi harus terjadi. Itu namanya providensia mutlak yang tertuju pada kita. Ya. Ada lagi, satu lagi adalah providensia atau katakan penyediaan Allah yang saya ambilnya itu karena saya memakai suatu moment of grace. Saya ambil momentum itu, saya mengambilnya. Ya, Bapak Ibu ya. Contohnya, misalnya dalam kisah tentang penjahat yang di sebelah Yesus. Bisa juga itu atas ketentuan Tuhan. Tapi dia mengambilnya itu karena dia memakai momen. Momen itu bisa singkat sekali. Bisa terjadi dalam menit, bisa terjadi dalam detik, hanya sedikit saja. Ketika penjahat itu berkata, kita ini pantas dihukum. Tapi dia menyebut pada Yesus, tidak layak dihukum. Sebab kalau kita berbuat jahat, tapi dia tidak berbuat jahat sama sekali. Lalu dia berkata di momennya, Yesus, ingat akan saya, jika engkau datang sebagai raja untuk kedua kalinya. Lalu apa kata Yesus? Hari ini juga, today, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ya, diambil pada momen-momen yang seperti itu. Ya, momen itu diambil, diraih. Ya, nah, yang orang mungkin tidak alami atau orang mungkin melupakannya,
Tapi penjahat ini ingat Tuhan, sepersekian detik dia ingat dan dia ambil keputusan itu dan dia masuk surga. Penyediaan Tuhan juga banyak yang seperti itu untuk kita, Bapak Ibu ya. Ketika bangsa Israel juga mau menumpas Moab, begitu juga. Lalu ada perempuan-perempuan Moab yang melindungi tentara Israel, menutupnya, menjagainya, lalu mereka ini akhirnya diingat ketika bangsa itu mau menumpas bangsa Moab, maka Raja Israel berkata, asal kamu beri tanda, pasang tanda, untuk kami melihat kamu ada di mana, kamu bisa bebas. Momen lagi, momentum of grace, momentum kasih karunia untuk masuk dalam penyediaan Tuhan yang luar biasa. Kadangkala seperti itu, saudara. Dan itu detik-detiknya cepat sekali, singkat sekali. Seseorang harus mengambilnya, merebutnya sedemikian rupa. Tapi kembali lagi, tidak semua orang bisa kayak gitu. Itu juga atas penentuan Tuhan, tapi luas, penentuan Tuhan yang lebih luas lagi. Artinya begini, status orang ketika orang itu sebagai orang tidak percaya, orang berdosa, statusnya adalah begini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia tidak bisa menolak untuk berbuat dosa. Tapi orang dalam kasih karunia Tuhan, dia punya kesempatan, diberikan momentum untuk menerima grace tadi itu. Masuk dalam penyediaan Tuhan tadi, masuk dalam pemeliharaan Tuhan, masuk dalam ketentuan Tuhan tadi itu. Ya, tidak semua orang. Tadi perempuan Moab, lalu kemudian tadi penjahat di sebelahnya Yesus. Contoh lain lagi adalah Ruth, wanita Moab juga. Ruth ini sebetulnya adalah perempuan Moab. Dan dalam ketentuan Tuhan di depan juga dikatakan bahwa orang Moab sama tidak bisa menjadi orang yang menerima janji-janji Allah. Orang yang bangsa di luar daripada Tuhan, yang tidak bisa jadi mendapatkan janji Tuhan. Tapi kembali lagi, ketika Ruth buat keputusan dalam perjalanan dengan Naomi, waktu menuju Naomi mau pulang kembali ke tanah kelahirannya, ke Israel, di tengah jalan dia didampingi oleh dua orang menantunya, itu satu lagi adalah Ruth dan satu lagi adalah Orpa. Lalu Naomi berkata, pulanglah ke tempatmu, pulanglah ke negerimu, sebab aku tidak mungkin lagi melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan sekalipun aku mungkin bisa malam ini melahirkan seorang anak laki-laki, tidak mungkin aku berikan kepada kamu, karena dia masih kecil dan kamu sudah tua. Lalu Orpa pertama-tama kali ngotot untuk tetap mendampingi Naomi. Juga Ruth begitu. Tapi pada akhirnya ketika terus-menerus Naomi menasihatkan dan membujuk mereka untuk pulang kembali. Kamu punya masa depan di Israel. Kamu punya kesempatan lagi untuk menikah dan punya keturunan. Lalu Orpa pun mencium ibundanya, mertuanya, dan dia pamit pulang kembali ke Moab. Tapi tidak begitu dengan Ruth. Ketika didesak terus, kemudian Ruth berkata begini, jangan tolak aku, jangan suruh aku pulang. Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Nah ini satu momentum yang diambil oleh Ruth yang merupakan kasih karunia, grace yang paling besar. Yang tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang masuk seperti itu. Itu juga adalah anugerah masuk dalam penyediaan Tuhan yang tidak banyak orang memilikinya. Tapi oleh anugerah Tuhan diberikan grace, diberikan karunia, di mana Ruth mengalaminya dan dia ambil. Dia ambil kesempatan itu untuk dia mengalami penyediaan Tuhan yang besar. Anda dan saya tidak pernah tahu kesempatan itu datang atau kapan waktunya. Tapi ambil. Mungkin ini saat-saatnya kita mengalami untuk masuk dalam penyediaan Tuhan yang besar itu. Jangan kita abaikan, jangan keraskan hati, jangan terus berlaku sombong, jangan terus juga berlaku dengan cara-cara yang seenaknya di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Ambil kesempatannya. Ini momentumnya. Sekarang ini, selagi kita masih hidup, selagi kita masih sehat, untuk tenanan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya Tuhan, aku mau ikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Kalau banyak orang menerima grace, anugerah tadi yang luar biasa, dan dia masuk dalam penyediaan Tuhan yang luar biasa, mengapa kita tidak bisa? Jangan keraskan hati. Mari kita juga
bertobat dan mari kita juga masuk dalam penjadian Tuhan yang luar biasa itu ya. Contoh lain lagi ada tentang Abigail. Ya, Abigail juga mengambil momentum itu hingga dia jadi istrinya Daud. Ya, dia tidak dikenal, hanya sedikit momentum. Dia berbuat kebaikan pada waktu saat kritis di mana Daud hampir memunahkan Nabal dan seluruh isi rumahnya dan pengikutnya. Tapi datanglah Abigail membujuk hatinya, melunakkan hatinya Daud dan tentaranya. Dia bawa bekal makanan dan minuman. Akhirnya hatinya Daud pun ingat akan Abigail. Ketika Nabal dipukul oleh Tuhan, dia mati. Bukan oleh tangannya Daud, tapi dia mati. Daud ingat akan Abigail dan diambil dia jadi istrinya. Itulah momentum. Momentum of grace. Ya. Jadi ada yang memang datang secara mutlak, secara tadi oleh ketentuan Tuhan yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak, ya. Tidak kemanapun kita pergi, kita akan dikejar oleh kasih karunia Tuhan. Kemana aku akan pergi menjauhi rohmu? Aku tidak bisa. Kalau aku pergi ke utara, Tuhan ada di sana. Kalau ke selatan, Tuhan ada di sana. Kalau aku ke atas, Tuhan ada di sana. Kemanapun ada Tuhan. Yang kedua, momentum of grace. Saya ambil itu kesempatan untuk jadi seperti maunya Tuhan. Untuk masuk dalam penyediaan Tuhan yang luar biasa, yang besar. Dan itu memang maunya Tuhan untuk kita. Tapi saya harus ambil keputusan. Saya harus buat. Nah itulah bentuk-bentuk daripada penyediaan Tuhan untuk kita. Mungkin Anda juga perpaduan keduanya. Memang ditentukan oleh Tuhan untuk menerima penyediaannya. Satu lagi, Anda juga harus merebutnya. Anda juga harus buat keputusan. Anda harus ambil keputusan untuk ambil penyediaan Tuhan itu. Masuk dari rencana Tuhan yang besar itu. Dan kita akan nikmati engkau dan seluruh keturunanmu. Semua masuk dalam rencana Tuhan. Itulah tentang providensi Allah. Anda dan saya, mari kita jalani, masuki. Katanya, para pakar berkata, bahwa wabah COVID ini kita harus berdampingan, kemungkinan selesainya, kalau selesai sampai 5 tahunan. Mengapa? Karena pembuatan vaksinnya 1-2 tahun. Lalu akan disuntikan pada orang Indonesia seluruhnya. Jutaan orang Indonesia itu harus disuntikan selama kurang lebih 3 kali katanya. Jadi memakan waktu kurang lebih 5 tahun, baru pulih lagi ekonomi kita seperti dulu lagi. Ya. Namun di saat-saat seperti ini kita juga akan ambil, take providensi Allah itu. Di saat orang terpojok, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan banyak hal, Anda malah dapat anugerah atas ketentuan Tuhan, menikmati penyediaannya. Haleluya! Itu maksud saya, menikmati penyediaan Tuhan yang luar biasa. Yang orang lain kehilangan pekerjaan, orang lain tidak punya bisnis, orang lain susah makan, sebagainya. Anda justru terbalik. Seperti janda Sarfat, dipelihara Tuhan dalam situasi kekeringan, dipelihara oleh Tuhan dalam situasi kekurangan. Ya, di mana-mana tidak ada tumbuhan yang hidup. Tapi janda Sarfat justru menikmati kelimpahan dari segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Berkembang terus hingga dia mengalami pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan atas ketentuan Tuhan. Tapi dia juga mengambil kesempatan. Pada waktu Nabi berkata, buatlah lebih dahulu untuk aku, janda itu mau membuatnya. Lalu dia ambil kesempatan itu dan dia masuk dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Semoga Anda juga semuanya masuk dalam jaminan pemeliharaan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Hidup dalam jaminannya. Sekali waktu diambil, akan terus Anda dapatkan dan miliki jaminan Tuhan itu. Saya berdoa untuk Anda semuanya dan untuk kita semuanya. Dan sampai nanti kita masuk di ibadah raya yang akan datang. Saya percaya Anda kembali ke gereja, bersama-sama ibadah, sudah berubah, imannya dibaharui, ya, selera rohaninya dibaharui, jadi orang bersemangat dalam Tuhan, radikal dalam Tuhan, jadi orang-orang yang antusias dalam Tuhan, dan memuji dan dalam berdoa. Kita sekarang berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami diberkati. Firman Allah datang pada kami mengajarkan tentang providensi Allah. Bahwa Allah sudah menentukan, mengatur dengan keputusan ilahi atas semesta alam, atas kehidupan di bumi ini, atas kehidupan kami juga.
Tidak ada yang faktor kebetulan, tapi Allah mengaturnya untuk kami bagi kebaikan kami. Kami mungkin masih terbatas memahami firman demi firman, tapi kami percaya roh kami diberkati Tuhan, roh kami dikembangkan oleh Tuhan, roh kami dibuka oleh Tuhan, sehingga kami dapat menangkap firman-Mu dengan jelas sekali. Dan kami juga aminkan, supaya itu juga terjadi dalam kehidupan kami dan anak-anak kami, bahwa kami juga akan meraih segala janji-janji Tuhan. Ada yang secara mutlak datang pada kami, tidak bisa kami hindari dan tidak bisa kami tolak, tapi ada juga yang kami harus merebutnya, membuat keputusan untuk mengambil kesempatan itu untuk diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkatilah juga anak-anak kami semuanya, bahkan bagi mereka yang sudah punya cucu, supaya kami semua diberkati Tuhan dalam lindungan-Mu, dalam kasih-Mu. Tidak ada COVID-19 yang menyerang kami semuanya. Anak-anak terlindungi dengan baik juga, dan orang tua terjaga dengan baik juga semuanya. Bahkan jemaat Tuhan semuanya utuh sampai kami lewati masa-masa ini dalam anugerah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tetap berdoa juga bagi jemaat Tuhan supaya iman kami semakin radikal, semakin naik rohnya, semakin panas dalam Tuhan, dan kami kembali semasa dulu zaman gereja mula-mula, di mana kami jatuh cinta pada mula-mula pada Tuhan, dan biarlah kami berdoa supaya itu kembali lagi pada saat-saat dan momentum seperti ini. Tidak lupa kami juga doakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bangsa ini sedang meratap, nangis, dan perih karena COVID-19 ini. Banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, dan kesempatan-kesempatan yang baik. Tuhan, Kau anugerahkan dan buka pintu bagi kami semuanya, agar jemaat Tuhan dan juga bangsa ini memperoleh hal baru, kesempatan baru, anugerah baru yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, dan atas penentuan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, juga kehidupan negeri ini. Kami juga berdoa supaya gereja juga terus cepat selesai, dan atas penentuan Tuhan juga, Tuhan buat rampung dengan cara Tuhan. Dan siapa orang akan dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk memberkati kami, menjadi donaturnya, atau Allah kirimkan burung-burung gagak yang diatur Tuhan juga diperintahkan untuk mengatur, memberikan kami makan, seperti memberikan makan juga Elia. Burung gagak datang ke tepi sungai Kerit 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Demikian juga akan Allah atur juga ketentuan Allah untuk kami semuanya, baik jemaat maupun orang-orang lain, bangsa dan negara kami, bahkan dunia, diatur dalam ketentuan Tuhan untuk maksud kebaikan. COVID-19 untuk maksud kebaikan bagi Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, biarlah Allah dipuji dan besarkan selalu melalui peristiwa ini, dan kami juga semakin percaya pada Tuhan, bahwa ada Allah yang mengatur segala sesuatunya, dan kami percaya semua dalam ketentuan Tuhan baik adanya dan untuk kebaikan kami semuanya. Diberkatilah juga para pengerja, para aktivis, juga full-timer gereja, agar kami bersama-sama terus mengupayakan bimbingan pastoral yang terbaik untuk jemaat, juga menyelenggarakan ibadah-ibadah online yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan supaya jemaat Tuhan tetap mereka bertumbuh dalam iman ke dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga hindari dan cegah jemaat-Mu daripada jatuh akan dosa. Mereka juga jemaat-jemaat yang masih kembali lagi pada kebiasaan-kebiasaan dan dosa-dosa yang lama, Tuhan juga cegah mereka, kembalikan mereka supaya mereka mencintai Tuhan lebih lagi dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sekarang sama-sama akan kita terima berkat daripada Allah. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan kiranya memberkati serta memelihara hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang baru. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu serta memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa kembali saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Amin. Suara Akurat Radio Streaming. Your sound, your station, your radio. Telah launching Suara Akurat Radio Streaming. Bagi seluruh jemaat yang memiliki HP Android, diharapkan untuk dapat mendownload aplikasi ini di Google Play Store. Bagikan juga kepada kerabat-kerabat di sekeliling kita untuk dapat juga menginstal aplikasi ini. Kiranya setiap pendengar dapat dikuatkan imannya
dan semakin bertumbuh dalam pengenalannya lebih lagi.